menyertai setiap langkah kaki kami Tuhan Yesus. Tak pernah Tuhan sekalipun Tuhan, suatu apapun yang layak bagi hidup kami Tuhan kami persembahkan bagimu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, mari kita mau datang menyembah-Nya. Mari izinkan Tuhan untuk datang kepadamu saat ini. Mari izinkan Tuhan untuk berada di dalam hatimu. Haleluya. Mari izinkan Roh Kudus datang di dalam hatimu. Berkatakan kata yang indah, bermazmurlah bagi Yesus Tuhan. Oh, sebab Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sama sepanjang hidup. Oh, Dialah Tuhan yang sama, yang luar biasa, yang memegang hidupmu. Mari izinkan Dia datang dalam hatimu pagi hari ini. Mari izinkan Dia untuk membentuk engkau. Biarlah menjadi bejana yang lembut. Mari buka hatimu, izinkan Tuhan datang. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan yang berseru-seru Tuhan kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami yang mengangkat tangan kami Tuhan, kami yang berserah padamu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya minta kita sama-sama menyanyikan di refnya saja. Mari kita mau imani lagu ini. Kita mau katakan sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau setia. Yes, sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Mari sekali lagi angkat tanganmu dan katakan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Yes Tuhan, kau setia Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Haleluya. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi, Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. oh ku mau bernyanyi. Ku nyanyi Kebaikanmu Tuhan. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang sama Tuhan, yang selalu Tuhan menyertai kami Tuhan Yesus.
Oh Tuhan, biarlah ibadah pada siang hari Tuhan hanya kami berikan Tuhan bagi kemuliaan, bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Mari yang siap jemaat Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh dong sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Boleh dong berikan salamnya kiri kanan depan belakang. Kasih senyuman yang termanis, yang terindah. Mari berikan wajah yang bersahabat bagi saudara-saudara seiman kita. Haleluya. Haleluya. Boleh sekali lagi yang bersuka cita, boleh lambaikan tangan bersama-sama dengan saya. Amin. Kita sama-sama bersuka cita hari ini. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Come on, kita mau nyanyikan ucapan syukur kita. Yuk tepuk tangannya di atas kepala sama-sama lebih meriah. Come on. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sekali lagi dari awal katakan segala puji syukur Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan Nama-Mu. haleluya. Mari bersorak, katakan soraklah haleluya, Soraklah haleluya. haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yuk lambaikan tangannya sama-sama. Mari tinggi-tinggi. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Mari sekali lagi dengan semangat katakan soraklah. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Sekali katakan haleluya. 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 Mau lebih lagi untuk Tuhan? Amin. Boleh berikan senyuman yang terbaik dulu nih. Kita mau bersuka cita lebih lagi. Karena bersama Tuhan ada kekuatan, amin. Ada sukacita. Oh, denganmu Tuhan. Mari musik, come on.
Tak perlu kita ragu, tak perlu kita takut dan gentar. Sebab ada Allah bersama kita, amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Dia yang pegang hidup kita. Pegang hidupku Oh, sepenuh jiwaku. ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam Hidupku berkuasa, percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah. bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan Sampai mulia, oh selamanya. Haleluya. Mari dong berikan yang terbaik gereja Tuhan. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, oh sepenuh. sepenuh jiwaku. Ku yakin Dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, oh selamanya. Mari musik memuji Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama jemaat Tuhan katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk sama. Yeah. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. denganmu Tuhan, Kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Untuk selama-lamanya hanya Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, selamanya. Haleluya. 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 Untuk selama-lamanya ada Tuhan. Bapak Ibu capek nggak? Hah? Beneran? Kalau nggak capek nggak, saya nggak suruh duduk. Capek apa enggak? Enggak ya? Aman ya? Waduh, berikan yang terbaik buat Tuhan dong sekali lagi dong. Haleluya. Umat-umat Tuhan yang sangat luar biasa. Mari kita mau nyanyikan satu lagu pujian sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kita mau nyatakan hanya dekat Allah saja, rasa tenang di hati kita. Kau Tuhan Yesus yang menyertai jalan kami Tuhan di sepanjang hidup kami Bapa. Mari kita mau katakan, rasa tenang
sepanjang hidupku. Hanya dekat Katakan sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, sungguh indah bersamamu Tuhan.
jamah kami Tuhan. Oh Roh Kudus jamah kami Tuhan. Oh lawat kami Tuhan. Lawat kami Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan merasakan Tuhan Yesus kasih-Mu Tuhan. Boleh merasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan nyata Tuhan. Mau belajar Tuhan untuk terus dekat kepadamu Tuhan. Mau belajar untuk dengar-dengaran Tuhan atas panggilan-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan. Kau belajar bersyukur Tuhan. Oh Tuhan. Haleluya. Biar di waktu yang tenang ini Tuhan, kami boleh merenungkan kembali Tuhan. Semuanya yang boleh terjadi Tuhan. Yesus. Oh semuanya Tuhan. Yang telah Kau percayakan bagi kami Tuhan. Baik itu kesukaan Tuhan, baik itu kemalangan Tuhan. Kami percaya Tuhan di sepanjang tahun ini Tuhan. Itu semua Tuhan atas izin dari-Mu Tuhan. Itu semua Tuhan atas rencana-Mu Tuhan. Yang kami tahu Tuhan Yesus hanyalah setia kepada-Mu Tuhan. Yang kami tahu Tuhan hanya percaya pada janji-janji-Mu Tuhan. Yang kami tahu Tuhan hanya firman-Mu Tuhan yang menopang hidup kami Tuhan. Hanya firman-Mu Tuhan Yesus yang kami boleh percaya Tuhan, yang boleh kami yakini Tuhan Yesus, yang benar Tuhan. Oh Tuhan, hanya kebenaran daripada-Mu Tuhan, bukan yang lain Tuhan Yesus, bukan di luar sana Tuhan. Oh tapi di hati ini Tuhan hanya ada Engkau Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan, baik di tahun ini Tuhan Yesus. Kalau kami Tuhan Kau berikan kesempatan untuk jatuh Tuhan, tapi biarlah di tahun depan Tuhan Yesus, Kau mau angkat kami Tuhan Yesus. Kau mau terus sertai kami Tuhan. Kami boleh terus belajar dan belajar dan belajar Tuhan. Sampai tiba waktunya Tuhan Kau datang kepada kami Tuhan Yesus. Kau dapati kami Tuhan tetap setia Tuhan Yesus. Kau dapati kami Tuhan tetap percaya Tuhan. Kau dapati kami Tuhan tetap memandang kepada Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, pada anugerah-Mu yang besar kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan makanan Tuhan. Oh Tuhan, makanan rohani Tuhan yang segar Tuhan, yang menyegarkan kami Tuhan. Makanan rohani Tuhan yang dapat kami telan Tuhan, yang dapat kami kunyah Tuhan Yesus, yang dapat kami nikmati Tuhan, menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Bila kami boleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan kami ingin berikan persembahan kami Tuhan. Besar kecilnya Tuhan Yesus, Kau tidak melihatnya Tuhan, tapi hati kami yang taat Tuhan dalam memberi Tuhan. Kau yang melihat itu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita mau katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Sebentar kita mau berikan persembahan kita. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku
Shalom, selamat pagi semua. Ada sukacita, amin. Kita sudah lewatin Natal, puji nama Tuhan. Dan kita mau hari ini beribadah yang terakhir di tahun ini, saudara-saudara. Mari dengan hati yang terbuka, kita dengan hati yang haus, kita mau mendengar firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Bapa, inilah kami di akhir tahun. Kami mengucap syukur. Kami sungguh-sungguh merasakan, mengalami Engkau setia dalam hidup kami. Dan hari ini kami juga Tuhan mau terus dilengkapi, mau terus diproses. Bertumbuhlah di dalam kami Tuhan, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan mengikuti jalan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami, terang-Mu datang, wahyu-Mu datang kepada kami. Menjadi satu pencerahan untuk kami bagaimana meninggalkan tahun ini dan bagaimana memasuki tahun yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini saudaraku kita mau melihat ayat-ayat dari Filipi 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Kita akan mulai dengan membacanya terlebih dahulu, slide-nya dibuka, sudah ada di sana. Filipi 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Nanti sebentar kita membacanya bergantian. Ayat 10 saya luaskan pria-pria, mari membaca dengan kompak ya. Lalu dilanjutkan nanti ayat yang ke-11. 2 ayat saja dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi, ini mesti belajar ini supaya bacanya kompak. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ayat berikutnya, yuk yang wanita, ayat 11. Lanjut slide-nya. 11, bukan. Ayat 11. Ya sudah, di sini saja dulu. Apakah saya mengenal Yesus Kristus? Ayat tadi berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Sekarang pertanyaannya, kita kenal Yesus Kristus enggak? Kenal? Kenal. Sudah cukup kenal? Sudah sepenuhnya kenal? Belum. Kita orang-orang percaya, orang-orang yang dibawa untuk mulai mengenal siapa Kristus, ya, pribadinya. Siapa Kristus bicara tentang pribadinya seperti apa? Jalan pikirannya seperti apa? Perasaannya seperti apa? Kehendaknya itu apa? Bagaimana dia bersikap? Bagaimana dia menghadapi masalah? Bagaimana dia berdoa? Bagaimana dia melayani orang? Apa sikapnya kepada orang yang memusuhi dia? Bagaimana sikapnya terhadap uang? Bagaimana sikapnya terhadap hubungan-hubungan? Apa sesungguhnya Kristus itu? Nah, semua yang saya ungkapkan itu belum sepenuhnya bicara tentang Kristus, tetapi minimal itu memberikan kepada kita satu insight. Oh iya ya, kalau saya mengenal Kristus, saya perlu tahu bagaimana dia berpikir, bagaimana dia merasa, bagaimana dia punya keinginan, seperti apa dia jalani hidupnya. Amin, saudara-saudara. Maka kita berkata, ya saya mulai mengenal Yesus Kristus. Tetapi belumlah sepenuhnya. Kita harus menyadari itu saudara. Ya, banyak hal tentang pribadi Kristus ini yang kita perlu kenali. Ya. Yang kedua, aku juga berkehendak
kita semua orang percaya dipimpin Tuhan kepada satu jalan, memiliki kehendak seperti ini. Mengenal Kristus, lalu yang kedua mengenal kuasa kebangkitannya dan mengalaminya. Apa itu kuasa kebangkitan? Bagaimana saya mengalaminya? Ketika kita mengalami kuasa kebangkitan, maka yang lama berlalu, yang baru terbit. Manusia yang lama, yang penuh dengan dosa, penuh dengan pikiran yang jahat, yang kotor, yang najis, yang egois dan sebagainya. Itu semakin dipudarkan, itu semakin dihilangkan, semakin mati, semakin tersalib untuk jadi manusia yang baru di dalam Kristus. Itulah kuasa kebangkitan. Kalau sudah alami yang baru seperti apa? Sungguh akan berbeda. Bukan lagi pribadi yang egois, bukan lagi pribadi yang sombong, bukan lagi pribadi yang mengejar dunia, mengejar kekayaan, mengejar nama baik, mengejar segala sesuatu yang dunia ini mau berikan kepada kita. Mengalami kuasa kebangkitan kita, saudaraku, akan dilepaskan Tuhan dari ikatan-ikatan yang ada. Ikatan kuasa gelap, Tuhan bebaskan. Ikatan apa lagi? Dosa-dosa, Tuhan pun lepaskan. Ikatan dari pribadi yang keras, itu pun Tuhan sanggup ubahkan. Itu juga menjadi sesuatu yang Tuhan rindukan terjadi pada kita. Kuasa kebangkitannya. Lalu persekutuan di dalam apa saudaraku? Kematiannya. Tadi ayat 10 ya. Dikatakan, di mana aku dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ada satu penglihatan saudara dari satu pendoa disampaikan kepada saya. Ibu Gembala, kita semua sedang berjalan. Itu jalannya benar. Itulah jalan yang Tuhan mau kita jalani. Itulah jalan kebenaran. Siapa jalan kebenaran, saudara? Yesus Kristus. Kita semua ada di jalan itu. Tapi di atas kepala kita itu banyak seperti ranting-ranting. Banyak. Kalau kita jalannya tegak, pasti luka kena ranting. Pasti akan alami bencana, mengalami kesakitan. Kena ranting. Jadi Tuhan mau kita jalan sambil menunduk. Apa artinya? Tuhan mau kita punya sikap yang sama dengan Yesus Kristus. Sikap merendahkan diri. Kalau kita sama-sama mau merendahkan diri, pasti tidak akan sakit. Betul? Tidak akan luka. Tidak akan gampang bete, tidak akan gampang ngambek, tidak akan gampang marah-marah. Kalau semua mau belajar merendahkan diri. Ini yang Tuhan bicara kepada kita. Nah, di akhir tahun ini apa yang saya sampaikan, silakan kita masing-masing ya minta kepada Tuhan. Tuhan, ini saya. Evaluasi hidupku. Nyatakan apa dosaku. Nyatakan apa salahku. Biarlah Engkau mengubah aku. Supaya masuk nanti kepada tahun yang baru, menjalani tahun yang baru, kita berubah. Amin. Kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Kristus. Kita didewasakan di dalam Dia. Kita enggak boleh buang-buang waktu, saudara. Tahun demi tahun kita lewati, tahu-tahu tua, saudara. Ya, saya pun sangat menyadari. Tahun depan, saudaraku, saya 10 tahun jadi gembala. Saya bilang, Tuhan, apa yang sudah saya lakukan? Wah. Saya masih sangat kurang. Saya masih sangat perlu Tuhan.
saya masih terus membutuhkan Tuhan. Saya menyadari makin tahun saya makin butuh Engkau Tuhan. Dari mana saya tahu? Berbagai persoalan Tuhan izinkan terjadi. Apakah itu persoalan yang terjadi pada jemaat? Apakah itu persoalan yang terjadi dalam keluarga saya? Apakah itu persoalan yang Tuhan tunjukkan terjadi di dalam lingkungan kota kita, bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa? Saya semakin menyadari, oh Tuhan, tanpa Engkau saya tidak sanggup. Tapi saya bersyukur, saya punya Engkau. Saya bersyukur Engkau berkata, Engkau terlebih dahulu mengasihi aku dan mengajarku untuk bagaimana mengasihi Engkau. Amin, saudara-saudara. Itu pun yang terjadi dalam hidup kita ini, saudaraku, ya. Jadi kembali pertanyaannya, apakah saya tahun ini 2025 yang saya lewati ini, seberapa saya mengenal Dia? Seberapa sudah ditambahkan pewahyuan-pewahyuannya dan pengalaman-pengalaman hidup kita untuk kita mengenal Dia. Lalu ayat 11 saudaraku dikatakan supaya kita mengalami, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang Tuhan mau. Tapi sebelum kita bangkit, mengalami kebebasan, mengalami tadi lagu kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, kita harus alami mati. Berapa banyak di antara kita tahun ini Tuhan membawa kita mengalami mati. Pengalaman mati, pengalaman, nanti kita nyanyi lagu juga itu, ada lagu Yesus Setia, ya nyanyi atau nanti kita dengar. Bagaimana dikatakan ada duri dalam dagingku. Mungkin saudara alami itu tahun ini. Ada sesuatu yang menyakitkan aku Tuhan terjadi. Tapi aku tetap mau percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia, yang tidak meninggalkan aku. Mungkin ada doa-doa kita yang belum terjawab sampai hari ini. Kita masih bertanya, Tuhan, Engkau belum jawab doaku. Atau bahkan Tuhan, aku tahu jawabanmu tidak seperti yang aku mau. Itu sesungguhnya membawa kita kepada pengalaman mati. Amin. Amin. Kita mau mengalami kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Satu kemuliaan kepada kemuliaan yang baru. Tetapi untuk itu saudaraku, kita semua harus memberi diri kita mengalami mati. Mati dagingnya, mati egonya. Mungkin di tengah keluarga kita alami, mungkin di kantor kita alami, di dalam bisnis kita alami. Bagaimana itu mati. Sehingga kita hanya bisa, Tuhan, aku butuh Engkau. Engkaulah satu-satunya juru selamatku, yang bisa tolong aku, yang bisa topang aku, yang bisa kuatkan aku, yang bisa buka jalan bagi hidupku. Kalau Engkau enggak ada Tuhan, aku enggak sanggup. Mungkin tahun ini ada pengalaman-pengalaman seperti itu yang Tuhan izinkan terjadi. Ketahuilah, Tuhan itu tetap mengasihi kita. Tuhan itu tetap menyertai kita. Minimal kalau hari ini kita semua masih bisa jalan ke tempat ini, berarti ada kekuatan yang menopang kita. Amin. Jadi saudaraku, untuk alami kebangkitan demi kebangkitan, terobosan demi terobosan, perlu mengalami mati. Dan disitulah kita hanya dapat mengandalkan Dia saja. Lanjut saudaraku ya. Kita bisa alami kebangkitan dari kesuaman, dari kekeringan rohani, dari begitu banyak persoalan kehidupan, ya. Kita perlu mengalami Kristus, sang air hidup. Dialah yang berkata, kalau engkau minum aku, engkau tidak akan haus lagi.
Kemarin ada satu pendoa bersaksi ketika kita Natalan. Dia berkata dia melihat, sebentar saudara ya, supaya saya nggak salah sampaikan. Dia melihat ada batu karang yang ada air mengalir dari batu karang itu. Inilah air kehidupan. Engkau tidak akan haus lagi. Amin saudaraku. Apakah kita berjumpa dengan Tuhan ketika Natal kemarin? Begitu banyak pujian pengagungan kepada Tuhan. Kita tidak memikirkan dekorasi, kita tidak memikirkan videotron dengan gambar-gambar yang memang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Tetapi yang ada di dalam pikiran kita adalah mengenal Dia. Siapa Yesus yang lahir? Siapa Dia? Memuji Dia, membesarkan Dia sebagai Engkaulah pribadi satu-satunya yang jadi juru selamatku. Engkaulah pribadi yang sungguh berharga. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang jauh lebih berharga. Engkaulah yang paling berharga, yang sudah lahir dalam hidupku. Aku tidak perlu yang lain. Amin. Amin. Bukan berarti kita tidak perlu bergaul. Bukan berarti kita tidak butuh orang lain. Tetapi Dialah Mesias itu, Juru Selamat itu, air yang hidup itu. Yang kalau kita meminumnya, Dia janji engkau tidak akan haus lagi. Amin. Kita bukan orang yang masih mencari-cari jalan. Kita orang-orang yang sudah ketemu jalan. Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya. Amin. Jadi tinggal bagaimana kita menjalaninya. Bagaimana kita mengerti, bagaimana menjalaninya. Supaya aku alami kehidupan yang bangkit. Aku alami terobosan-terobosan. Aku alami lepas dari segala dosa, lepas dari segala luka hati. Jangan sampai kita lewati tahun ini masih punya luka hati kepada orang-orang. Kita harus bereskan di akhir tahun ini. Amin. Lalu berikutnya saudaraku, ayat selanjutnya ya. Ujung akhir tentu dari kebangkitan dari arah orang mati adalah nanti ya kita alami bangkit untuk hidup selama-lamanya. Tapi itu nanti, yang sekarang ini harus kita alami bagaimana bangkit itu. Bagaimana menang itu. Bagaimana mengalami terobosan-terobosan itu saudaraku ya. Saya percaya satu persatu kita Tuhan akan tuntun karena Dia Tuhan yang luar biasa sabar. Dia Tuhan yang luar biasa lemah lembut. Ya, saya aja suka rasa iya Tuhan, saya masih suka bandel sama Tuhan. Tapi Tuhan, aduh Engkau luar biasa. Luar biasa sabarnya terhadap aku. Luar biasa kasih-Mu terhadap saudara-saudaraku. Itu juga cara Tuhan menolong saya, mendidik saya. Sebagai gembala, bagaimana bersikap kepada jemaat ya. Amin saudaraku. Begitu juga saudara, semua adalah gembala-gembala kecil. Tuhan berikan kepada kita keluarga, anak, cucu. Itu menjadi domba-domba yang Tuhan mau juga kita merawat mereka. Bagaimana kita perlu bersikap seperti Dia. Punya perasaan seperti Dia. Punya cara berpikir seperti Dia. Dan mempraktekannya di dalam hidup kita sehari-hari saudaraku. Lalu ayat 12 dikatakan, yuk bapak-bapak kembali sampaikan, suarakan ayat 12, 1, 2, 3. Amin. Rasul Paulus seorang pribadi yang bersungguh-sungguh di dalam mengikut Kristus. Dia tahu benar masa lalunya.
Dia seorang Yahudi, seorang ahli Taurat. Ya, dia bersaksi, aku melakukannya. Ya, bukannya cuma ngomong, tapi melakukannya. Tetapi itu juga membawa dia menjadi seorang yang legalistik, ya, melihat semua itu dari sisi aturan dan hukuman. Maka dia menjadi seorang yang suka membunuh orang-orang percaya pada waktu itu. Dia tahu benar siapa hidupnya di masa yang lalu. Ada hal-hal yang begitu membanggakan dirinya, saudaraku. Tapi juga ada tuduhan-tuduhan di dalam hidupnya. Nah, bagaimana kita juga kalau melihat di masa lalu, ada tuduhan-tuduhan dalam hidup kita. Kalau kita mengingat dosa, pribadi kita, pribadi yang berdosa, kadang-kadang tuduhan itu muncul. Atau kadang-kadang ingatan-ingatan itu datang mengingatkan kita akan dosa kita. Dari perkataan, dari perbuatan yang kita mungkin sadar itu menyakiti orang, itu merugikan orang. Apakah kita hari ini akan tetap tertuduh? Apakah kita mau membawa tuduhan itu sampai tahun depan? Tentu kita harus tahu sikap yang benar adalah kita membereskannya dengan bertobat. Amin. Bertobatlah jika kita tahu ada dosa yang mengikat kita. Kita tahu, kita lupa, kita tahu, kita alpa, kita abai, kita memberontak terhadap kehendak Tuhan. Ada perkataan yang kita ucapkan yang menunjukkan kita kurang percaya kepada Tuhan. Kita malah berontak kepada Tuhan. Ada satu penglihatan juga kemarin yang dinyatakan. Dikatakan ada orang-orang yang pikul salib. Semua pikul salib. Tapi ada yang mau melepaskannya. Ada yang membandingkan salibnya dengan salib orang lain. Ini jangan sampai terjadi kepada kita semua. Amin. Kita semua punya salib. Tuhan memberikannya untuk kita memikul salib. Nomor satu, jangan bandingkan salib kita dengan salib orang lain. Amin. Bandingin anak kita dengan anak orang lain. Bandingin keuangan kita dengan keuangan orang lain. Bandingin segala sesuatu yang ada pada kita, keluarga kita, bandingin dengan orang lain. Salib pun Tuhan menyatakan ada yang membandingkan salibnya dengan salib orang lain. Jangan. Masing-masing kita di dalam ukuran iman kita, di dalam ukuran kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan masing-masing kepada kita. Jadi jangan membandingkan salib kita dengan penderitaan kita mungkin, ya, atau apa panggilan Tuhan terhadap kita. Tuhan memanggil aku kok kayaknya itu ya berat ya, kok dia kayaknya enak-enak aja ya. Jangan. Semua itu ada pengaturan dari Tuhan. Baiklah kita semua belajar untuk rela. Amin. Rela. Apa yang terjadi tahun ini dalam hidupmu yang enggak enak. Seperti duri dalam daging rasanya. Aku sudah berdoa, kalau Paulus berkata 3 kali aku berdoa dan Tuhan tidak izinkan. Tuhan menjawab dengan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Mungkin ada di antara kita yang alami itu. Dan jangan berkata Tuhan lebih enak keluarga sebelah. Jangan. Dan jangan. Kalau kita seperti itu, kita sepertinya kurang percaya bahwa Tuhan Maha Tahu. Sepertinya kita kurang percaya bahwa Tuhan mengasihiku, mengasihi keluargaku. Seperti Dia mengasihi keluarga-keluarga yang lain. Amin, saudara. Lalu ada satu lagi pendoa lain berkata, saya mendengar suara yang berkata, saya capek, saya lelah, saya penat. Apakah itu suara kita di akhir tahun ini? Dan Tuhan menjawab, aku selalu bersamamu.
Saudara lebih pilih bersama Tuhan walaupun ada penat, ada duri, ada kematian bagi ego. Atau saudara lebih pilih yang penting gue happy lah, yang penting gue nyaman, yang penting nih aduh jangan ada tekanan dalam hidup, jangan ada persoalan-persoalan sulit lah. Mau ada Yesus kayak enggak ada Yesus juga enggak apa-apa, yang penting senang hidup. Saudara pilih mana? Pilih mana? Kalau bisa mah bersama Yesus tapi senang terus. Ya. Amin Tuhan Yesus, tapi Yesus bilang tidak begitu jalan hidupku dan tidak begitu pengikut-pengikutku. Amin. Kita melihat bagaimana Yesus hidup. Lahirnya aja di kandang domba. Ya. Emang kita kalau Natalan ini dekorasinya indah banget ya. Bisa-bisa lupa sama kandang domba. Baunya, kotornya, benar. Tapi Yesus lahir di kandang domba. Sampai matinya di kayu salib. Dan dia berkata tadi pada ayat yang ke-10, yang ku kehendaki mengenal kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Amin. Jadi sangkal diri, pikul salib, bagian dari hidup kita orang percaya. Supaya kita alami kematian, lalu kebangkitan bersama dengan Yesus. Amin. Itu jalan hidup kita. Jadi orang Kristen begitu. Itulah jalan yang membawa kepada keselamatan. Kita dibawa di dalam kebangkitannya. Ya, saudara, amin semua. Jadi begitulah bagaimana kita mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus menjadi fokus kita 2025. Kita alami. Saya pun alami pergumulan tahun 2025 yang tidak dapat saya bayangkan, yang tidak pernah saya bayangkan di tahun yang lalu. Tapi terjadi 2025. Lalu Tuhan menyadarkan saya, bukankah engkau muridku? Iya Tuhan, percayakah engkau bahwa segala sesuatu yang kuizinkan terjadi itu membawa kebaikan bagimu? Iya Tuhan. 3 kali ayat itu terngiang-ngiang. Bukankah apa yang kuizinkan terjadi itu membawa kebaikan bagimu? Memang ketika kita alami sakit-sakit yang enggak lihat itu kebaikan. Aduh Tuhan Yesus, sakit rasanya, gak kuat rasanya. Tapi itulah proses mati. Apa sebetulnya membuat kita sakit? Malu Tuhan Yesus. Bagaimana kalau orang-orang tahu? Itu sebetulnya apa itu? Kalau kita malu, bagaimana orang-orang tahu? Apa sebetulnya? Ada satu kebanggaan diri yang kita mau pelihara. Aku harus dong tampil bagus. Orang lihat, oke. Kalau bisa orang lihat bagus. Tapi ini kalau kejadian yang kayak begini, ini kan buruk. Ini kalau orang tahu ini kan jelek. Ini bagaimana? Kebanggaan itu kita mau pertahankan atau kita berkata, apa sih Tuhan yang patut aku banggakan? Makanya Rasul Paulus berkata, kalau aku lihat yang lalu, di ayat keberapa itu saudara? Ya.
bahwa segala sesuatu di masa yang lalu aku anggap sampah. Betul? Ya, kita baca yuk ayat ke-13 ya. Saudara-saudara, 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku melupakan, dia punya banyak kebanggaan. Saudara baca ayat-ayat sebelumnya. Luar biasa kesungguhannya, keseriusannya, kepandaiannya tentang firman. Segala perbuatan yang dituntut oleh Alkitab, oleh Taurat, dia melakukan. Tapi dia bilang, semuanya itu kuanggap sampah. Nah saudara, apa sih yang menjadi kebanggaan jiwa kita? Ada waktunya Tuhan mau perhadapkan kita di dalam satu pilihan. Mau tetap bangga kepada diri kita sendiri atau bangga ada Kristus yang hidup di dalam kita. Itulah maksudnya mati. Supaya Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit, Kristus yang menguasai kita. Maka kebanggaan kita satu-satunya adalah kita percaya Dia mengasihi kita. Kita percaya ada kasih karunia-Nya bagi hidup kita. Dan saya mau tetap iring Yesus sampai akhir. Lalu ayat terakhir saudara. Kita baca lagi ya. Oh kita lanjut saja, lanjut. Tolong lanjut slide-nya. Yuk. Jadi mengejar pengenalan akan Kristus perlu melupakan masa lalu. Dua keadaan ya. Satu, apakah kita tertuduh, kita tertolak, itu harus dibereskan dan dilupakan. Atau tidak membuat kita berbangga. Ya, masa lalu itu jangan sampai membuat kita berbangga, berpuas diri dan berhenti mengenal Kristus. Jangan sampai kita berkata, udah cukuplah saya mengenal Kristus. Orang saya udah puluhan tahun jadi orang Kristen. Masa gak cukup-cukup? Jangan sampai kita mudah berpuas diri. Jangan sampai kita merasa udahlah saya udah cukup tahu lah Kristus Yesus itu. Dia kan ini. Tapi saudaraku kembali, berapa banyak kita mengalami dia? Mengalami dia. Kalau dia adalah gunung batu keselamatanku, seberapa kita alami dia sebagai gunung batu keselamatan. Sehingga kita terus kuat. Kalau sekali kuat, 3 kali jatuh. 2 kali kuat, 10 kali jatuh. Itu namanya belum dengan betul-betul, belum sepenuhnya kita mengalami dia sebagai Tuhan. Sang gunung batu keselamatan. Betul saudaraku? Kalau kita mengalami, udah mengalami belum Yesus Kristus sebagai air hidup. Dimana kalau engkau meminumnya engkau tidak akan haus lagi. Sudahkah kita mengalami? Betulkah selalu dalam hari-hari hidup kita? Kita hanya meminum dia saja cukup Kristus bagi hidupku. Berapa banyak waktu kita pakai untuk masih mencari yang lain? Nah pertanyaan-pertanyaan ini saudaraku menunjukkan kepada kita ya. Kita nih harus melupakan masa lalu kita. Masa lalu kita orang yang seperti apa itu harus dilupakan untuk kita menjadi seperti Kristus. Amin. Mau? Berat semua? Atau kami paham. Kami tahu bagaimana mengiring Yesus. Untuk kita melakukan ini, melupakan masa lalu yang buruk ya, atau yang membanggakan kita tentang siapa aku. Akunya ini saudara yang harus makin dimatikan
supaya biarkan Kristus saja yang ada di antara kita. Amin. Kita bukan orang yang mencari pujian. Kita bukan orang yang menjaga nama baik. Kristus saja yang kita jaga dalam hidup kita. Kasih-Nya kita jaga di dalam hidup kita. Bagaimana seorang Kristen yang memiliki kasih Kristus. Itu yang kita harus jaga. Amin. Masih ada yang lain yang kita jaga kecuali Kristus? Apa? Itulah masa lalu yang harus kita tinggalkan. Masuk ke tahun depan. Mari jadikan Kristus saja. Kristus saja. Satu pribadi yang tetap ada bertahta di dalam hati kita. Jangan kasih yang lain bertahta dalam hati kita. Kristus saja. Kristus saja. Ada berapa banyak kita suka lupa. Masih pengen diri kita yang mengatur diri kita sendiri. Masih kita pengen diriku yang mengatur apa yang aku mau lakukan. Bukan orang lain, betul. Tetapi kita harus berkata biarlah Kristus yang mengatur hidupku. Amin. Amin. Haleluya. Berikut. Pengenalan akan Kristus itu bersifat progresif. Tidak akan berhenti di titik ini. Kalau kita melihat kita tahun yang lalu 2024 dengan akhir 2025. Bagaimana pengenalan kita akan Kristus bertumbuh enggak? Karena pengenalan akan Kristus itu bersifat progresif. Terus bertumbuh maju. Tidak boleh berhenti. Apa yang tadi dikatakan oleh pendoa yang dia dengar suara saya capek, saya lelah. Saya mau berhenti pikul salib. Oh saudaraku, jangan. Karena itu sangat merugikan pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Teruslah bergerak maju, teruslah berlomba, ya. Teruslah berlari saudaraku, ya. Karena ayat 14 berkata dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tahukah kita bahwa hidup kita ini seperti atlet? Kita semua seperti atlet yang Tuhan taruh di dalam gelanggang pertandingan. Kita semua berlomba saudaraku, lombanya lomba lari. Bayangkan kalau dalam lomba lari kita berhenti. Artinya apa? Artinya apa? Kalau atlet berhenti lari lagi lomba gimana? Boleh? Boleh. Gagal dia, betul? Apakah ada di antara kita yang bilang Tuhan saya capek lah. Iring Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Oh jangan. Orang lari pasti capek. Betul? Mana ada orang lari nyantai, enggak ngos-ngosan. Ya kadang kita ngos-ngosan. Ikut Yesus kadang terasa ngos-ngosan. Walaupun ada waktu kita bahagia. Tapi ada waktu kita rasa aduh luar biasa nih. Saya harus betul-betul berpegang kepada Kristus nih. Kalau enggak kuat nih. Kita itu seperti atlet saudara. Berlomba, berlomba, berlomba. Jadi kalau berlomba pasti tidak terfikir untuk berhenti. Tapi kita berkata, aku harus mengatur nafas baik-baik. Bagaimana supaya melewati jarak yang masih sekian jauh, kita nggak tahu ya kapan Tuhan panggil kita pulang atau kapan Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan permai, nggak ada yang kita tahu. Tapi kita tahu bagaimana belajar mengatur nafas. Tuhan tolong saya mengatur nafas ini setiap hari. Ketika saya mau melayani Tuhan, Tuhan tolong saya ajar mengaturnya. Supaya jangan saya ambruk sakit, jangan sampai saya burnout ya. Wah udah pecah deh kepala nih mikirin pelayanan. Jadi pengennya berhenti. Ya, itu artinya kita belum bisa mengatur nafas untuk berlari maraton. Amin. Ikut Yesus itu bukan berlari jarak pendek, jarak panjang. Nah ini kita sama-sama perlu belajar ya. Supaya kita
Mengarahkan diri, mengenal Kristus itu artinya mengarahkan diri kepada apa yang masih dapat diperoleh selanjutnya. Kita masuki nanti 2026 ini saudaraku, kita punya kerinduan, Tuhan apalagi tentang Engkau yang Engkau mau aku alami. Saudaraku, mengalami Tuhan itu pertama-tama kita akan alami, aku tidak sanggup sendirian. Kalau aku sendiri aku gak bisa, pasti Tuhan bawa kita ke sana. Ketika kita tahu kita tidak sanggup, ketika kita sadar kita tidak kuat, maka kita berharap kepada Dia. Disitulah kita baru izinkan Tuhan bekerja. Karena selama kita masih kuat saudaraku, kita akan pakai kekuatan kita. Walaupun dalam doanya bilang Tuhan tolong pimpin. Tetapi ketika jalan, ketika lari, ya kita lari pakai tenaga sendiri. Seringkali seperti itu. Makanya Tuhan izinkan ada persoalan, saudara. Sampai kita berkata, Tuhan aku gak sanggup. Aku mau Engkau saja yang tuntun, yang pimpin. Maka kita juga punya kerendahan hati. Kalau Roh Kudus menuntun kita, kita mau. Kalau Roh Kudus suruh kita bergerak, kita mau. Tapi kalau belum sampai di titik itu Roh Kudus suruh, kita diam aja. Kita tidak mau bergerak. Itulah kenyataan yang terjadi. Maka inilah pengenalan akan Kristus. Ya, akan membawa kita. Kita akan semakin mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Apalagi yang Engkau mau kerjakan dalam hidupku. Bekerjalah, terjadilah. Yang penting aku semakin mengenal Engkau. Amin, saudara. Haleluya. Berikut. Ya, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita berlomba bukan berlomba asal. Kita berlomba ada tujuan. Perlombaan apa? Perlombaan iman. Kita bilang kita percaya Tuhan. Tapi di dalam perlombaan itu saudaraku ada ganjalan, ada halangan, ada rintangan. Ketika rintangan itu terjadi, apakah kita masih berkata Tuhan aku percaya, Engkau pimpin aku percaya, Engkau sertai aku. Dan aku akan lewati ini semua di dalam imanku kepadamu. Kalau itu sikap kita luar biasa. Tapi ada banyak kali kita ketika menghadapi halangan kita goyah. Bahkan mungkin kita berkata Tuhan aku kecewa kepadamu. Nah inilah ya terus Tuhan uji kita, Tuhan terus latih kita menjadi pelari-pelari. Dilatih lagi. Jangan jemu-jemu saudara-saudara seiman. Karena kita semua memang harus mengalami yang namanya perlombaan iman. Kita berlari kepada tujuan. Apa tujuannya berikut? Lanjut. Tujuan orang percaya sudah ditetapkan Allah. Kalau kita jadi orang percaya Yesus, tujuannya adalah kita alami kebangkitan dan hidup kekal bersama Dia. Amin, saudara-saudara. Amin. Untuk bangkit harus apa? Untuk bangkit harus apa? Masih belum kompak. Untuk bangkit harus benar ya? Yesus bangkit gak kalau dia gak mati? Gak ada kebangkitan kalau dia gak mati. Kita mau kebangkitan? Harus Tonton kemarin nih 2025 nih yang kelihatan aduh Tuhan kayaknya berat banget hidup saya. Banyak banget pergumulannya. Itu sesungguhnya Tuhan mendidik kita mengalami mati. Jadi Tuhan bekerja enggak? Amin. Bersukacita enggak? Karena Tuhan bekerja. Amin. Kalau orang ngalami pergumulan disuruh sukacita, suka bingung. Sukacita,
Apanya yang gue bisa sukacita? Orang hidup gue kemarin susah benar. Banyak pergumulan, banyak air mata. Kudu nangis dulu kepada Tuhan Yesus. Baru ada jawaban. Benar, ngalamin begitu. Itu artinya saudara, Tuhan sedang membawa kita mengalami mati. Supaya ada amin semua. Kalau kita paham ini, kita tetap akan mengucap syukur apapun yang terjadi. Amin. Kemarin siapa datang Natal, Jason nyanyi satu lagu, Yesus Setia. Kata-katanya bagus sekali. Sekalipun ada duri dalam daging, aku tetap percaya. Sekalipun, apalagi itu dia bilang, sekalipun. Tuh gak enak semua tuh, sekalipun ya. Tapi dia bilang, aku tetap bersyukur. Nah, ini orang yang mengerti bahwa untuk mengalami kebangkitan, Tuhan mau kita alami kematian. Jadi tetaplah bersukacita saudara-saudara. Amin. Sekalipun kau merasakan, aduh hidupku 2025 penuh dengan kesusahan. Dan sepertinya belum ada jawaban. Percayalah, Tuhan menyertai engkau. Tuhan beserta engkau. Tuhan tidak tinggalkan engkau. Dia yang memberikan kekuatan sehingga hari ini engkau sehat. Hari ini engkau kuat. Hari ini engkau berkesempatan datang ke gereja dan memuji-muji Tuhan. Itu semua pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Inilah yang kemarin Tuhan nyatakan kepada pendoa. Aku menyertai kamu. Semua kita dicintai Tuhan. Semua kita diperhatikan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Tuhan dengar doa kita. Tapi apa yang Tuhan izinkan terjadi, itu membawa kebaikan buat kita semua. Haleluya. Tujuan orang percaya sudah ditetapkan Allah untuk alami kebangkitan dan hidup kekal bersama Dia. Jadi apa yang Tuhan mau, mari tetap arahkan hidup kita kepada Kristus dan apa yang kekal. Amin. Ini mendorong kita melewati tahun ini dengan penuh ucapan syukur apapun yang terjadi. Kita punya harapan, sekalipun aku mati, aku punya harapan kebangkitan. Dan Tuhan Yesus pasti lakukan itu di dalam hidup kita semua. Haleluya. Amin. Yuk mari tim PW maju ke depan. Sebentar kita datang kepada Tuhan ya saudara ya. Masing-masing bisa berdoa. Silakan, apa yang hatimu mau nyatakan kepada Tuhan. Apakah ada penyesalan, engkau mau bertobat, silakan bertobat. Tuhan ampuni aku kemarin salah berpikir, aku banyak mengeluh, aku kurang percaya, aku kurang paham bahwa sesungguhnya engkau sedang melatih kami di dalam perlombaan iman. Menghadapi tantangan, cobaan apapun, engkau tidak mau kami menyerah. Engkau tidak mau kami berhenti di jalan. Engkau mau kami terus berlari. Asalkan engkau berikan kami kekuatan, kami pasti sanggup berlari sampai kepada ketujuan hidup kami semuanya. Haleluya saudara-saudara, mari buka hati kita. Jangan cepat-cepat mau pulang ya. Beri waktu 10 menit, ayo semua datang kepada Tuhan. Mungkin kemarin engkau sulit datang sama Tuhan karena engkau kecewa. Tuhan tidak jawab, tidak kabulkan doaku. Tapi hari ini mari datanglah kepada Dia. Seperti yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Yuk kita nyanyi sama-sama. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur.
tuluskan hati kita. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Berkali-kali kau menolong, Oh, ingatlah kebaikan Tuhan. berkali-kali kau kuatkan Haleluya. dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Haleluya. Jemaat Tuhan, nyanyikan sepenuh hatimu. Meskipun Tuhan tak menolongku, Di tahun 2025 ini, meskipun duri dalam dagingku, haleluya. ku tetap memilih dan percaya. Oh, kami terus percaya. Kami percaya Engkau mengasihi kami, Tuhan. Meskipun doaku tak terjawab, Tapi kami tahu Engkau tahu. meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Ini waktunya kita mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Pun Engkau ada. Haleluya. Yesus setia. Engkau setia, ya Yesus Kristus. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Nyanyikan lagi, nyanyikan sepenuh hatimu, jangan ditahan. Berkali-kali Oh, kau menolong, haleluya. berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Semuanya bangkit berdiri, kita katakan lagi, kami bersyukur. Berkali
iman kami. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong. Amin. Yesus. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong. Dan Engkau terus menolong kami. Berkali-kali Engkau tidak lelah menguatkan kami. dalam rasa Terima kasih Tuhan. Engkau ada. Yesus setia. Katakan berkali-kali. Berkali. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Siapapun kami yang ada dalam pergumulan hari-hari ini, kami percaya Engkau setia Tuhan. Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau terus ada, menopang kami, menggendong kami, menguatkan kami di dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur. Ya, sekali lagi. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong. Engkau mengasihi umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya dan kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat peduli kepada kami. Inilah proses yang Engkau izinkan terjadi. Karena Engkau rindu membawa kami kepada kebangkitan, kepada kemenangan, kepada keserupaan dengan Kristus. Ya. Haleluya. Kami percaya. Kami percaya. Yesus setia. Haleluya. 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 Bersyukurlah. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau setia. Lebih dari yang kami sadari, Engkau setia menopang kami. Engkau setia menguatkan kami. Engkau setia Tuhan menuntun kami. Sekalipun gelap, sekalipun sulit, sekalipun sakit, Engkau Allah yang luar biasa. Terus membimbing kami, terus merawat kami, terus membasuh kami, dan membalut luka-luka kami. Haleluya, 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 haleluya. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Curahkanlah hatimu kepada Tuhan. Curahkanlah hatimu kepada Dia. Ini waktunya Engkau mendengar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami akan terus percaya. Sekalipun situasinya tidak baik, tetapi kami mau terus percaya.
Karena Engkau Allah yang tahu yang terbaik buat kami. Menjadi satu jalan terobosan, menjadi satu jalan untuk kebangkitan yang sesungguhnya. Melatih kami supaya iman kami adalah iman yang sejati, iman yang sesungguhnya, percaya yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, 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 haleluya. Bersyukurlah atas apa yang Tuhan lakukan. Sekalipun kita tidak mengerti, kadang kita tidak mengerti, tapi ucapkanlah syukur. Karena Dia yang paling tahu bagaimana membentuk kita. Dia yang paling tahu bagaimana mengubah kita. Dia yang paling tahu bagaimana menjadikan kita semakin serupa dengan dirinya. Inarakanakaya rabasan. Oh haleluya, haleluya. Inilah kami umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami semua di tempat ini. Bawa kami semakin merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Bawa kami semakin percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih karena kerinduan kami adalah kami mendapatkan hadiah panggilan sorgawi. Kami mau sama-sama dibangkitkan dan memerintah bersama dengan Yesus. Kami ada di sorga-Mu yang permai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu di dalam Tuhan. Pagi hari ini setiap kita mau berdoa bersama. Mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan di tahun 2025. Dan menyongsong tahun 2026. Mari setiap kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur. Kurapakanaya sikarana. Setiap jemaat Tuhan, biarlah kau katakan dengan dari hatimu, ucapkan pada siang hari ini di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap kalau kami boleh melewati, kalau Bapa biarlah kasih-Mu terus terlimpah atas hidup umat-Mu Bapa. Banyak hal yang sudah kami alami di tahun 2025 ini. Kami bersyukur buat kekuatan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat pimpinan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kalau sampai saat ini kami ada Tuhan karena Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan buat hidup kami. Biarlah kami Tuhan menyiapkan hati kami. Di tahun 2026 adalah tahun pengharapan. Tahun penuaian jiwa-jiwa Tuhan. Siapkan kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk kami bergerak bersama-sama dengan Roh-Mu melakukan Tuhan rencana-Mu di dalam gereja-Mu Bapa. Mari Bapa Engkau persatukan kami umat-Mu di tempat ini. Untuk kami terus melakukan apa yang menjadi rencana-Mu dan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, tahun 2026 adalah tahun Tuhan pengharapan di dalam Engkau. Bagi umat-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kami percaya Tuhan, ada kemenangan yang Kau berikan pada kami. Mari kita mau berdoa juga buat bangsa kita. Buat kondisi bangsa kita saat ini kami berdoa bersama Tuhan menaikkan persiapan kami. Kami memberkati bangsa kami. Kami memberkati kota kami. Kami memberkati gereja kami. Kami memberkati lingkungan kami. Kami memberkati setiap keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan terjadi. Ada kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Atas Tuhan kota kami. Kami percaya Tuhan, biarlah roh Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan terus turun Tuhan mengalir. Banyak jiwa-jiwa Tuhan mengalami pertobatan. Bangsa kami dipulihkan Tuhan, lingkungan kami dipulihkan Tuhan. Ada penuaian jiwa-jiwa terjadi Tuhan. Banyak mereka diselamatkan.
Pakai kami umat-Mu lebih lagi Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah roh Tuhan terus bekerja di tempat ini. Sampai Engkau datang yang kedua kali. Sabaslah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita kepada Bapa Surgawi. Bapa, hari ini kami bersama-sama mengucap syukur. Terima kasih dan terima kasih atas apa yang Engkau kerjakan. Kasih karunia-Mu yang tak terhingga sudah Engkau curahkan untuk hidup kami masing-masing, bahkan untuk keluarga kami masing-masing. Kami percaya Engkau terus bekerja dalam hidup kami dan keluarga kami. Makin hari Engkau akan semakin menyatakan rencana-Mu. Dan terjadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu. Demikian kami menyerahkan juga tahun yang ke depan. Yang akan beberapa hari lagi kami masuki. Kami percaya dan percaya bahwa tahun depan Engkau pun menyertai kami, tidak meninggalkan kami, menjadi sumber pertolongan, sumber kuat, juru selamat kami di dalam menempuh hidup ini. Depan bahkan ya Tuhan, pertumbuhan iman kami, tambah pengenalan kami akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Karena itu saudara-saudara, pulanglah sebentar membawa air hidup Kristus di dalam dirimu, memimpin engkau, menguatkan engkau, memberikan apa yang engkau butuhkan. Karena Dialah yang setia dan sungguh setia di dalam hidupmu masing-masing. Pulanglah dengan damai, dengan sukacita, bahwa Allah selalu mengasihi kita apapun keadaan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Bapa di dalam kasih-Nya menyertai kita. Tuhan Yesus di dalam segala kasih dan kekuatan-Nya menyertai kita. Bahkan Roh Kudus memberikan penghiburan, penguatan demi penguatan tiap-tiap hari dalam hidup kita. Terpujilah Dia, Tuhan semesta alam, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar kita mau kembali duduk dulu saudaraku. Sebelum kita ibadah kita mau melihat dulu beberapa pengumuman. Mari silakan tim multimedia. Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Banyak kali Engkau menolong kami Tuhan. Banyak kali Engkau menguatkan ketika tidak punya harapan sama sekali. Namun satu hal, andai kata Engkau belum menolong, andai kata Engkau tidak menjawab doa kami, Engkau tetap setia Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, Berkali-kali Kau berkali-kali Kau menguatkan.
mari kita mau akhiri ibadah kita. Akhir berdiri. Nanti kita kembali lagi di tahun